Halo pecandu YouTube, ketemu lagi dengan Bottleneck di sini. Kali ini kita akan review alur cerita film fiksi ilmiah lagi, berjudul The Rim of the World, yang dirilis tahun 2019. Disutradarai oleh Maggie, dengan dibintangi oleh Jack Gore, Nia Cech, Benjamin Flores, dan Alicios Salgioto. Bercerita tentang 4 remaja yang sedang mengikuti kegiatan perkemahan di musim panas. Tapi mereka mendadak mendapatkan serangan alien di lokasi itu, yang pada akhirnya mereka berempat berhasil menyelamatkan dunia dari invasi alien. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke alur ceritanya. Di sebuah stasiun luar angkasa yang sedang diserang oleh pesawat alien yang sangat besar. Di dalam stasiun tersebut, Mayor Colin diperintahkan untuk mengirim koordinat pesawat alien itu ke dalam sebuah kunci kripto dan diberikan ke Dr. Fielding di JPL. Saat mau lepas landas ke bumi, Mayor Colin diserang oleh semacam alien. Scene berganti di mana seorang bocah nolet bernama Alex sedang berbicara kepada ibunya. Ibunya Alex mengatakan bahwa dia harus keluar dan melihat hal-hal baru di luar sana daripada terus-menerus di balik layar monitor. Dengan terpaksa, Alex akhirnya mengikuti ajakan ibunya tersebut. Kemudian seorang bocah kaya raya bernama Darius pamit kepada kedua orang tuanya. Di bandara, bocil cewek bernama Zenzen dan seorang pria yang menemaninya sedang diinterogasi petugas penjagaan yang mencurigai mereka. Pria itu dibayar Zenzen untuk membantunya lolos di penjagaan. Setelah berhasil lolos, Zenzen naik ke dalam taksi dan meminta agar diantarkan ke perkemahan The Rim of the World. Alex bersama ibunya terjebak macet saat menuju ke perkemahan. Saat mobil damkar melintas, Alex teringat peristiwa ayahnya yang tewas pada saat kebakaran. Ibunya bertanya kepada Alex, "Apakah kau yakin kau mau membawa arloji ayahnya?" Alex meyakinkan ibunya bahwa dia akan menjaga arloji ayahnya dengan baik. Perkemahan yang dituju Alex adalah perkemahan Rim of the World, yang ternyata adalah perkemahan yang sama yang dituju oleh Zenzen dan Darius. Logan menyapa Alex saat di pintu masuk. Dia menyuruh Alex untuk melihat hal-hal yang menarik di perkemahan tersebut. Saat mengantri nomor antrian registrasi, Alex mencoba menyapa dan berkenalan dengan Zenzen yang berada di depannya. Namun, si Zenzen malah cuek dan kabur meninggalkannya. Ibunya Alex akhirnya berpisah dengan si Alex dengan melakukan ritual bernyanyi bersama. Hal itu disaksikan oleh peserta perkemahan lainnya. Saat kegiatan Flying Fox, Alex terlihat ketakutan dengan ketinggian saat mendaki tangga menuju ke atas. Setelah sampai di atas, Alex yang fobia akhirnya diturunkan oleh petugas kemah. Saat sudah di bawah, Alex berlari menjauh karena malu dilihat peserta lainnya. Saat malam, Alex berjalan berkeliling kemah, di mana ada beberapa orang yang sedang menonton TV yang menyiarkan berita di mana NASA kehilangan kontak dan tidak berhasil menghubungi ke stasiun luar angkasa. Waktu melihat api unggun di kemah, Alex terlihat trauma dengan api tersebut karena mengingatkan dia akan peristiwa kebakaran yang menewaskan ayahnya. Untuk menenangkan diri, Alex menuju ke jembatan kemah yang ternyata ada Zenzen juga di sana. Tanpa sepatah kata pun, mereka menikmati pemandangan langit kemah yang sangat indah. Keesokan harinya, para peserta kemah bersiap-siap untuk menuju ke danau. Namun, saat sudah sampai di sana, petugas kemah memberitahukan mereka bahwa mereka tidak bisa naik ke kanu karena ada yang buang kotoran di sana. Zenzen terlihat memisahkan diri dari rombongan menuju ke suatu tempat. Hal itu dilihat oleh Alex yang membuat dia mengikuti Zenzen. Tempat yang dicari Zenzen ternyata adalah tempat yang sama yang ada pada brosur perkemahan tersebut. Karena berhasil menemukannya, Zenzen tersenyum untuk pertama kalinya di film ini. Tidak lama, HP BlackBerry-nya Alex berbunyi. Saat dia akan mengeceknya, ada Darius yang muncul dari balik pohon sehabis buang air besar. Darius mencoba mengatasi rasa takut Alex akan ketinggian. Dia memaksa Alex untuk melihat ke bawah pinggir jurang.
Alex yang takut berteriak memohon kepada Darius untuk dilepaskan, yang mana Zen mendengar teriakan tersebut. Tiba-tiba muncul bocah remaja lain bernama Gabriel. Dia menyuruh Darius untuk melepaskan Alex. Mereka pun terlibat perkelahian yang dimenangkan oleh Gabriel. 5 years of Krav Maga, bitch. What? Lucky punch. Yeah, I haven't acclimated to the altitudes yet, so my reflexes are kind of. Tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan di langit, yang kemudian ada sistem peringatan darurat masuk ke HP mereka, di mana pemerintah mengarahkan kepada semua warga untuk menyingkir dari area metropolitan dan dilarang mendekati pesawat asing. Mereka berencana untuk kembali ke mobil dengan dipandu Gabriel. Namun saat sudah sampai di danau, ternyata rombongannya sudah tidak ada meninggalkan mereka. Tidak lama mereka kaget karena melihat ledakan-ledakan yang ada di langit. Ledakan tersebut melumpuhkan HP mereka sehingga tidak bisa digunakan. Lalu mendadak langit berubah menjadi kuning seperti mau maghrib. Beberapa saat kemudian terlihat pesawat tempur melintas di depan mereka. Karena takut dengan kemungkinan adanya beruang di danau tersebut, mereka berniat akan kembali ke perkemahan. Namun sesampainya di sana, kondisi perkemahan tersebut sudah kosong dan berantakan. Semua peserta kemah turun gunung untuk evakuasi, kecuali si Conrad yang tertinggal karena tidak sadar saat proses evakuasi. Saluran telepon dan listrik di area itu mati. Menurut Alex, hal itu disebabkan oleh EMP atau electromagnetic pulse yang berasal dari ledakan nuklir di atmosfer atas. Mereka dikagetkan oleh ledakan besar. Ketika dicek di luar, ternyata di sana sudah menjadi zona perang pesawat alien melawan pesawat tempur bumi. Saat mereka kabur untuk menghindari serangan, sebuah tembakan laser dari pesawat alien menghempaskan mereka berempat ke tanah. Kemudian sebuah kapsul luar angkasa jatuh di depan mereka, yang ternyata isinya adalah Mayor Collins yang jatuh di koordinat yang salah. Seharusnya dia jatuh di Pasadena menemui Dr. Fielding untuk memberikan kuncinya. Ternyata alien yang menyerang kapsulnya itu terbentuk kembali dan Mayor Collins menyuruh mereka untuk pergi dari sana dengan mengorbankan nyawanya. Alien semacam Venom tapi bertangan 6 atau berkaki 6 itu mengeluarkan semacam anjing yang kemudian mengejar mereka yang bersembunyi di dalam gedung perkemahan. Anjing alien itu terus mengejar sampai ke dapur perkemahan. Darius menjatuhkan sendok dapur yang mengakibatkan dia dikejar anjing itu sampai ke dalam cerobong udara. Pada akhirnya, mereka berhasil menjebak makhluk itu masuk ke dalam tempat pembuangan dan berhasil menguncinya. Setelah keluar dari dapur, ternyata si Venom masih di luar dan membuat mereka terpisah menjadi 2 grup. Alien itu menuju ke arah WC tempat persembunyian Alex dan Zen. Mereka pun pada akhirnya terpaksa masuk ke dalam lubang toilet. Melihat hal itu, Gabriel memutuskan keluar untuk menolong mereka. Tapi sayangnya si anjing itu berhasil keluar dari cerobong kemudian. Kembali ke dalam WC, ternyata ada si Conrad yang tanpa dosa buang air di sana hingga balik lagi ke Gabriel dan Darius yang dikejar oleh anjing alien. Mereka berhasil masuk ke dalam kapsul luar angkasa untuk berlindung. Alex dan Zen yang berhasil keluar dari WC menghampiri mereka di dalam kapsul itu. Namun si anjing alien masih berada di luar. Saat Alex mulai terpojok dalam kapsul, Darius tidak sengaja menekan tombol peluncuran roket yang berhasil membuat alien itu hangus. Tapi alien Venom yang masih hidup mengejar mereka dan berhasil membuat keempatnya terjatuh, yang dimana alien itu kemudian memasukkan semacam tentakel ke mulutnya Darius. Untungnya tidak lama kemudian alien itu ditembak oleh pesawat tempur yang melintas, dan mereka pun langsung menjauh dari tempat itu. Darius kesal karena dia baru saja mengetahui bahwa dia menelan cairan yang kemungkinan berasal dari kelamin alien tersebut.
Dia pun bertengkar dengan Gabriel lagi sampai akhirnya mereka dilerai oleh Zenzen yang mulai berbicara kepada mereka. Why are you hitting me? What we do in life echoes in eternity. Zenzen mulai menuntun mereka untuk mencari lokasi Dr. Fielding di Pasadena, JPL untuk bisa memberikan kunci dari Mayor Collins. Karena jaraknya yang jauh sekitar 112 km, mereka berniat untuk memberikan kunci itu ke kantor polisi terdekat di kaki gunung. Mereka mengambil beberapa sepeda di dekat mereka untuk menuruni gunung itu. Tapi di sini Alex ternyata tidak bisa naik sepeda karena waktu dia kecil dia belum sempat diajarkan oleh ayahnya. Mereka pada akhirnya mengajarkan dan mendampingi Alex saat belajar naik sepeda menuruni gunung. Tapi pada akhirnya Alex terjatuh ke tepi jalan. Mereka melihat kota yang sudah menjadi zona perang. Balik lagi ke lokasi kemah, ternyata Venom bertangan 6 atau berkaki 6 itu masih hidup dan dia terlihat meratapi si anjing aliennya yang mati terbakar roket. Saat sampai di area kota, terlihat area tersebut sudah hancur akibat pertempuran yang terjadi. Ketika tiba di kantor polisi, ternyata masih ada seorang tahanan di dalam sel yang terkunci bernama Lou. Lou meminta kepada mereka untuk dilepaskan. Walaupun Darius menentangnya, Alex tetap melepaskan Lou. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke kota di mana tidak sengaja mereka bertemu dengan konvoi tentara Amerika. Alex menyerahkan kunci itu kepada komandannya. Setelah itu, mereka naik ke bus untuk menuju ke evakuasi pusat. Tapi tidak lama alien-alien menyerang rombongan itu dan berhasil menghancurkan konvoi tentara itu. Si komandan terluka akibat serangan tersebut. Alex dan yang lain mencoba untuk menolongnya, tapi tentara yang terluka itu menyuruh mereka pergi dan memberikan kunci itu kembali kepada Alex. Mereka berempat kembali melanjutkan perjalanannya, di mana posisi mereka saat itu sudah dekat dengan rumahnya Gabriel. Pada akhirnya Gabriel mengaku kepada mereka bahwa dia sebenarnya adalah seorang pelarian dari penjara remaja dan dia sudah tidak diterima oleh keluarganya. Sesampainya di rumah Gabriel, mereka mengobrol sebentar di mana Gabriel menceritakan alasan dia di penjara. Dia dituduh curang saat menjadi kasir di toko tempat ibunya bekerja. Padahal hal itu disebabkan karena dia yang sangat lemah dalam hal angka. Saat akan tidur, mereka berdebat tentang siapa yang akan tidur bersama Zenzen, yang pada akhirnya Alex yang dipilih untuk hal itu. Dan ternyata Zenzen senang akan hal tersebut. Saat sudah terlelap, mereka dikagetkan oleh suara keras yang membuat mereka keluar untuk pergi. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan sekawanan pria bertopeng dengan senjata. Hingga salah satu dari pria itu menampakkan wajahnya dan ternyata dia adalah Lou, pria yang dibebaskan saat di penjara. Lou yang mengetahui bahwa kunci itu bisa digunakan untuk mengalahkan alien, dia pun meminta kunci itu kepada Alex agar bisa dijual di black market dengan harga yang sangat tinggi. Saat akan merampas kuncinya, tiba-tiba alien Venom itu menyerang kelompok pria bertopeng itu dan menewaskan semuanya dengan sekejap. Gabriel mencoba menarik perhatian alien itu untuk masuk ke dalam kolam dan ternyata hasilnya berhasil membuat alien itu tenggelam. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan kembali sambil membahas bahwa alien tersebut mempunyai regenerasi yang sangat tinggi. Hingga sampai di mana pembicaraan Gabriel dan Darius menjadi panas dan berakhir dengan perkelahian. Mereka menuju mall untuk mencari pakaian ganti. Setelah selesai mengganti pakaian, di pintu keluar mall ternyata ada sebuah mobil klasik yang tidak mempunyai peralatan elektronik sehingga bisa mereka gunakan. Zenzen membawa mobil itu menuju ke JPL, tapi di tengah perjalanan
Alien yang susah mati itu tiba-tiba datang menghadang dengan naik ke mobil mereka. Hal itu membuat mereka terpaksa lompat dari mobil dan akhirnya alien itu jatuh ke dasar bendungan bersama mobilnya. Tapi sialnya, kunci itu tertinggal di dalam mobil. Darius menawarkan diri untuk mengambil kunci itu. Namun saat sudah menemukannya, dia terluka oleh cakaran alien yang ternyata lagi-lagi masih hidup. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke JPL. Namun setelah sampai, tempat itu sudah hancur berantakan dan ternyata Dr. Fielding sudah tewas. Hal itu membuat mereka sedikit menyerah dan putus asa. Saat sedang duduk, Darius menemukan botol anggur tahun 1969. Namun karena masih bocil, dia pun langsung membuang botol itu ke belakang, yang secara tidak sengaja membuat komunikasi aktif kembali di mana Jenderal George berhasil tersambung dan meminta mereka untuk keluar dari sana. Namun Alex menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah dan meminta untuk diberitahukan cara untuk mengaktifkan Excalibur. Excalibur adalah sebuah senjata laser yang ditembakkan dari satelit luar angkasa. Sesuai arahan Jenderal, Zenzen akan menuju ke ruang bawah tanah dan Alex akan ke atap untuk memasukkan program dan menggeser posisi parabola. Di ruang bawah tanah, Zenzen akhirnya berhasil menyalakan tenaga listrik yang membuat komputer di ruang kendali berhasil menyala juga. Di menara sinyal, Alex masih berusaha memanjat ke atas untuk dapat menggeser parabolanya. Tetapi alien yang susah mati itu mengejar Alex sampai ke atas menara. Tapi Alex berhasil kabur dengan meluncur ke bawah setelah berhasil mengubah posisi parabolanya. Di ruang bawah tanah, Zenzen membuka pintu ruangan yang ternyata ada anjing alien yang terjebak di sana. Di ruang panel membutuhkan 2 orang sekaligus untuk mengaktifkan Excalibur. Tapi sayangnya Darius pingsan karena luka yang dideritanya. Saat diberikan kode angka oleh Jenderal, Gabriel yang lemah dalam angka kesulitan untuk memasukkan kode tersebut. Tapi Darius kemudian membantunya dengan memberi catatan ke Gabriel. Hingga akhirnya Gabriel berhasil mendapatkan kedua kunci pengaktifannya. Tapi lagi-lagi kunci itu harus dimasukkan oleh 2 orang secara bersamaan, sedangkan Dariusnya sudah pingsan dan tidak sadarkan diri. Untungnya Zenzen berhasil tiba di ruang panel dan bergegas untuk mengaktifkannya bersama Gabriel. Tapi sialnya alien Venom menghadang mereka. Ketiganya akhirnya terdesak oleh alien itu. Namun Alex berhasil menarik perhatian alien itu untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk melanjutkan proses pengaktifan Excalibur. Pada akhirnya mereka berhasil mengaktifkan dan satelit itu sudah mengunci pesawat alien yang ada di atmosfer. Sementara itu, Alex berusaha memancing alien itu ke ruang pembakaran, di mana akhirnya Alex berhasil melumpuhkannya dengan cara membakar alien itu menggunakan jet roket. Namun, api yang membakar ruangan itu membuat Alex teringat kembali akan trauma kebakaran yang menewaskan ayahnya. Tetapi kemudian dia mendapatkan keberanian untuk menerjang api itu menuju jalan keluar. Alex berhasil selamat dari kobaran api itu. Ia kemudian keluar dan disambut gembira oleh teman-temannya sambil melihat ledakan pesawat alien yang berada di langit. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup menarik ya filmnya? Walaupun tidak dijelaskan asal-usul alien itu dari mana, planet mana, dan adegan pesawat tempurnya yang lumayan sedikit. Oke, cukup di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Semoga sehat-sehat selalu kamu dan keluarga di rumah. Assalamualaikum dan bye-bye.